Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan mitos dari hantu Nancy penghuni SMAN 3 dan 5 Bandung. Mungkin bagi sebagian orang Bandung yang asli, mitos ini sangat terkenal dari dulu sampai sekarang. Nah, bagaimana mitos itu saya analisis dengan teori strukturalisme dari Levi Strauss. Oke, yang pertama keringkasan cerita dulu. Jadi cerita mitos hantu Nancy penghuni SMA 3 dan 5 Bandung ini, dari sekian banyak perempuan di dua sekolah ini, bisa dikatakan nama Nancy lah yang paling banyak terdengar dari tahun ke tahun hingga sekarang. Nama ini sedikit banyak masih disebut oleh mereka. Dua sekolah ini memang menggunakan bangunan bekas peninggalan Belanda, maka jangan heran sekolah ini terkenal angker. Konon katanya di sekolah ini sering ada penampakan sosok noni Belanda yang bernama Nancy itu tadi. Jadi dia ini seorang bule Belanda yang berwajah cantik, namun sayangnya kisah kematiannya begitu tragis. Dari kisah mulut ke mulut yang dipercaya warga sekolah ini dan bahkan warga Bandung. Nancy meninggal karena bunuh diri dengan lompat dari tangga dekat aula sekolah. Ada yang bilang Nancy bunuh diri karena kala itu hubungan asmaranya nggak direstui orang tua. Kala itu, tahun 1989 silam, pernah ada kisah dari guru SMAN 5 Bandung yang melihat penampakan Nancy. Saat hari sudah gelap, si ibu guru masih berada di sekolah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ketika bu guru menggunakan telepon umum untuk meminta jemput anaknya, muncullah penampakan Nancy. Karena noni Belanda ini menghampiri guru tadi, si ibu gurunya lantas pingsan. Awal ceritanya, anak-anak kelas tersebut sedang masuk siang, jadi banyak ruangan kelas lain yang kosong. Mereka pun kompak pindah ruangan ke kelas yang ada di lantai atas. Supaya guru yang akan mengajar nggak kebingungan mencari. Ketua kelas pun turun untuk memberitahu. Setengah jam berlalu, guru yang ditunggu tak kunjung datang. Nunggu beberapa saat lagi, kemudian si guru yang ditunggu pun datang dengan wajah merah menahan marah bersama guru lainnya. Guru itu pun mendapati mereka sekelas karena setengah jam sebelumnya sudah berputar-putar keliling sekolah, termasuk lantai atas, untuk mencari mereka dan tak kunjung ketemu. Bahkan hingga meminta bantuan guru lain untuk mencari mereka. Ialah 40 murid di dalam kelas itu langsung kebingungan sebab mereka merasa tidak kemana-mana dan harusnya tidak sesulit itu menemukan mereka, apalagi mereka sadar kalau ribut minta ampun. Masa ya guru-guru tak bisa mendengar suara mereka? Apakah ini kejadian ganjil ulah hantu Nancy? Nah, kali ini cerita dari anak pramuka angkatan 92. Mereka seling meminta bantuan Mang Uca untuk mengamankan Nancy agar tidak mengganggu jalannya kegiatan pramuka yang bertempat di lantai atas pada malam hari. Pun begitu juga unit kegiatan lainnya yang sering mengadakan uji keberanian bertajuk Cerit Malam. Nah, disinilah Mang Uca berperan. Dia disebut mampu memindahkan Nancy dari tempat peraduannya di lantai atas ke tempat lain yang relatif lebih aman, yaitu sekitar WC di bagian belakang SMA 3. Di sanalah Nancy harus menghabiskan malam dengan sekerat bir sebagai sesajen yang telah disediakan. Syarat sesajen inilah yang katanya harus dipenuhi, sebab kalau tidak, Nancy akan mengaku seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya dan menyebabkan beberapa siswa yang menjadi panitia kesurupan. Warga di sana percaya ada cara untuk menemui hantu Nancy. Caranya cukup memutari sekolah ini sebanyak 3 kali. Setelahnya kamu akan mampu melihat Nancy menampakkan diri dari salah satu jendela atas yang selalu terbuka. Percaya nggak percaya, 3 jendela itu selalu terbuka lagi dan lagi, walau sudah ditutup berkali-kali. Ya, jendela di atas yang menghadap ke Jalan Belitung. Oke, lanjut ke penjelasan teori. Uh, Levi Strauss yaitu seorang antropolog Perancis yang memainkan peran sentral dalam pengembangan teori strukturalisme, menawarkan perspektif yang inovatif terhadap pemahaman budaya dan masyarakat. Strukturalisme Levi Strauss tidak hanya merambah bidang antropologi, melainkan juga memberikan dampak besar di bidang-bidang lain seperti linguistik, filsafat, dan kajian sastra. Struktur dan sistem. Levi-Strauss melihat budaya sebagai suatu sistem simbolik yang kompleks di mana elemen-elemen individu saling terhubung dan membentuk suatu keseluruhan yang terorganisir. Pendekatan strukturalisme menekankan pentingnya menganalisis pola-pola dan struktur dalam suatu sistem daripada elemen-elemen yang terpisah. Dialektika dan oposisi. Teori Levi-Strauss bersifat dialektis, mengadopsi konsep dialektika untuk memahami kontradiksi dan oposisi dalam struktur budaya. Misalnya ia memfokuskan analisis pada
pada oposisi seperti laki-laki dan perempuan, bumi dan langit yang menciptakan ketegangan dalam suatu sistem dan kemudian diatasi melalui proses dialektis. Selanjutnya ada transformasi dan variasi. Konsep transformasi adalah elemen kunci dalam struktur Levi-Strauss. Ia mengajukan bahwa elemen-elemen dalam suatu struktur dapat mengalami transformasi, menghasilkan variasi dalam cerita atau mitos. Dalam analisis mitos, ia menelusuri bagaimana suatu elemen dapat ditransformasikan dalam berbagai bentuk atau variasi cerita. Analogi dengan struktur bahasa. Pemikiran Levi-Strauss banyak terinspirasi oleh pendekatan struktural linguistik. Ia membandingkan struktur budaya dengan struktur bahasa, menganggap budaya sebagai suatu sistem simbolik serupa dengan bahasa. Apalagi analogi ini membantu dalam pemahaman tentang bagaimana unsur-unsur dalam mitos dan cerita saling berhubungan dan memiliki makna dalam konteks keseluruhan. Metode sintagmatik dan asosiatif. Dalam analisis strukturalnya, Levi-Strauss menggunakan metode sintagmatik dan asosiatif. Metode sintagmatik memperhatikan hubungan horizontal antara unsur-unsur dalam suatu struktur, sedangkan metode asosiatif fokus pada hubungan vertikal. Keduanya membantu dalam memahami cara unsur-unsur disusun dan berkaitan satu sama lain. Kontribusi dan kritik. Teori strukturalisme Levi-Strauss memberikan kontribusi signifikan terutama dalam analisis budaya dan mitos. Namun kritik muncul terutama terkait dengan abstraksi konsep-konsepnya yang dianggap terlalu umum dan sulit diterapkan secara konsisten. Meskipun demikian, warisan Levi-Strauss tetap mempengaruhi pemikiran di berbagai disiplin ilmu dan pendekatannya yang terus dijelajahi dan dikritisi oleh para sarjana. Selanjutnya ada analisis mitos dengan teori. Nah, dalam cerita mitos ini kita dapat menerapkan teori strukturalisme Levi-Strauss untuk memahami struktur pola-pola tersembunyi dalam naratif tentang hantu bernama Nancy. Berikut adalah analisis berdasarkan konsep-konsep utama strukturalisme. Yang pertama itu ada struktur dan sistem. Cerita ini menciptakan struktur naratif yang kompleks dengan menggambarkan dua sekolah yang terkenal angker karena bekas peninggalan Belanda. Nancy dijelaskan sebagai sosok hantu Belanda yang cantik dan tragis, menciptakan struktur naratif yang melibatkan elemen-elemen seperti peninggalan sejarah, kecantikan, dan kisah kematiannya. Yang kedua ada dialektika dan oposisi. Oposisi antara dunia nyata dan supernatural, serta antara kehidupan dan kematian. Hadir melalui kisah kematiannya yang tragis karena hubungan asmara yang tidak direstui. Penampakan Nancy dijelaskan sebagai peristiwa yang menyebabkan pingsannya seorang guru, menunjukkan ketegangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Yang ketiga ada transformasi dan variasi. Mitos ini menciptakan transformasi melalui kisah-kisah penampakan Nancy yang berbeda, dari penampakan di telepon umum hingga keterlibatannya dalam kegiatan pramuka. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjut di transformasi dan variasi. Jadi mitos ini menciptakan transformasi melalui kisah-kisah penampakan Nancy yang berbeda-beda, dari penampakan di telepon umum hingga keterlibatannya dalam kegiatan pramuka. Nancy juga menunjukkan variasi dalam cara dia muncul. Yang selanjutnya konsep transformasi ini juga tercermin dalam upaya mengamankan Nancy oleh Mang Uca yang menciptakan variasi dalam naratif mitos. Selanjutnya yang keempat ada analogi dengan struktur bahasa. Struktur bahasa digunakan sebagai analogi untuk memahami struktur mitos. Unsur-unsur dalam cerita dijelaskan sebagai simbol-simbol yang membentuk suatu sistem, mirip dengan cara unsur bahasa membentuk arti dalam kalimat. Analogi ini dapat dilihat dalam cara elemen-elemen mitos seperti penampakan Nancy diorganisir dan berkaitan satu sama lain untuk membentuk struktur yang lebih besar. Dan yang kelima, yang terakhir, ada metode sintagmatik dan asosiatif. Cerita ini menggambarkan metode sintagmatik dan asosiatif dengan menyusun peristiwa-peristiwa dalam urutan waktu dan ruang yang khas. Penampakan Nancy di jendela atas yang selalu terbuka dapat dianggap sebagai hasil dari hubungan asosiatif di mana elemen-elemen tertentu terhubung secara vertikal untuk membentuk makna. Dengan menerapkan konsep-konsep strukturalisme Levi-Strauss, kita dapat melihat bahwa cerita mitos ini tidak sekedar menggambarkan peristiwa gaib, tetapi juga membentuk struktur naratif yang kompleks dengan elemen-elemen yang saling terhubung untuk menciptakan makna dan ketegangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.